Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Bahri, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman dari kelas PGMI 1B yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Amila Yusita, nomor absen 40, NIM 1262052132115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu landasan historis pendidikan. Setiap bangsa pasti mempunyai keinginan dan tujuan dalam melangsungkan kehidupannya, seperti bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yang juga memiliki cita-cita dan tujuan nasional, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu perlu adanya pendidikan. Pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan tidak lepas dari sejarah yang merupakan warisan budaya, kemudian mengalami proses pendewasaan untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, sejarah memberikan landasan bagi kaum pelajar atau praktisi kehidupan dalam mengamati dan mengubah dunia, baik pada masa sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat video yang menayangkan seperti apa atau gambaran tentang pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu. To me, whither must I wander? Where I come again no more. Home then, my dear, full of fire, and the windows bright glittered on the moorland. Song built a palace in the wild of the moorland. Chimney stone is cold. The stream through the in my childhood fair. Nah, teman-teman, dari video tadi kita jadi mengetahui bahwa sejarah pendidikan di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1901, yaitu pada zaman Belanda menduduki Indonesia. Pada saat itu, Indonesia membangun sekolah-sekolah untuk para kaum pribumi. Namun, lambat laun atau seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia mulai berkembang karena campur tangan dari bangsa Belanda. Kemudian, pada tahun 1930, dikenal yang namanya pendidikan formal. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia bertugas yang pertama untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran yang terjadi pada tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang kedua adalah membuat rencana pelajaran, dan yang ketiga, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Setelah pendidikan baru dibentuk, terdapat 4 tingkat pendidikan. Yang pertama, pendidikan rendah. Yang kedua, pendidikan menengah pertama. Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Dan yang keempat, pendidikan tinggi. Nah, teman-teman, perkembangan pendidikan di Indonesia tadi tak lepas dari perjuangan para tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan yang pertama adalah Muhammad Syafi'i. Beliau mendirikan sekolah INS atau Indonesian Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantoro, yang merupakan bapak pendidikan di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan organisasi agama Islam di Yogyakarta pada tahun 1912. Materi selanjutnya adalah isu-isu problematika dalam histori pendidikan Indonesia.
Tentu kita sudah sering mendengar berita tentang isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Isu problematika atau masalah yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia itu meliputi yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Dan yang keempat, masalah kurikulum. Topik materi yang terakhir adalah kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Pada periode pertama ditetapkan pada tahun 1947 sampai 1949. Pada periode kedua ditetapkan pada tahun 1952 sampai 1960. Dan pada periode ketiga ditetapkan pada tahun 1960 sampai 1964. Pada masa ini, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kurikulum bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini terjadi 4 kali kebijakan perubahan kurikulum. Setelah pada masa Orde Baru berakhir, selanjutnya adalah masa reformasi. Pada masa reformasi ini terjadi perubahan kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu pada 2004, 2006, dan pada 2013. Tujuan pokok kurikulum pada masa reformasi adalah untuk mempersiapkan anak didik masuk sekolah dasar. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai landasan historis pendidikan. Apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.